bersama-sama berdoa mulai. Surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Rabbi firli wali walidayya walil mu'minina Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma nawwir bi kitabika basari wa adlika wa quwwatan wa sadri wa sa'bihi innahu la hawla wa quwwata innahu la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi zidni ilman warzuqni amin ya rabbal alamin. Seribu kali. Siapa sih itu? Asfar. Yang Akmali Putra Amin. Emang saya nyalain. Nah, berarti suara-suaranya ini ada beberapa nih Ustazah, mau lihat dengar ya. Coba Bagas. Unmute. Iya. Ustazah mau dengar suaranya. Ini bisa jadi ada yang pakai headset, tapi headsetnya ini bentar loh. Coba Afifah Kamilia, nyalain unmute. Oke, aman. Andi Muzaki, unmute. Halo. Oke, aman ya berarti ya. Deswita, unmute. Oke, aman. Alicia, unmute. Oke, Afifah Ainun, unmute. Tuh kedengaran tuh. Ya, ntar loh. Nah, ini kayaknya di antara nih. Ini, ayo. Dari siapa nih? Saya nggak ada. Alexia nih. Suara angin kali. Ya, bisa jadi. Ntar Suara loh. kipas angin. Tuh. Tunggu, kita dengar Nah, dulu. ada tuh. Udah ada lagi kan? Nggak ada, tinggal yang Akmal. Ada tuh. Tan. Yang belum unmute. Coba Ustazah minta di unmute dulu semuanya ya. Udah di unmute.
Sudah. Sudah. Saya sudah. Oke, jadi Ustazah mau tanya kabarnya dulu ya. Tadi karena baru sedikit, sekarang Ustazah tanya kabarnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cepat Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa kabar anak-anak Ustazah yang soleh dan soleha pada pagi hari ini? Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmatnya pada pagi hari ini, sehingga anak-anak Ustazah bisa berkumpul di pembelajaran tematik pada pagi hari ini. Alhamdulillah ya, masih meluangkan waktu untuk mengikuti pembelajaran yang ada. Nah, Ustazah minta coba disiapkan bukunya. Sudah, saya ada buku Ada. Oke, kalau sudah ada, ya, Ustazah ingin bertanya terlebih dahulu ya. Jadi Ustazah, kalian tahu nggak, sebelum Ustazah masuk, kalian tahu nggak peran kalian sebagai seorang anak? Tahu nggak kira-kira? Tahu. Tahu ya? Suara Ustazah putus-putus? Ya, jadi harus diperhatikan ya. Tes 1, 2, suara Ustazah putus-putus. Sudah ya. Jadi suara Ustazah putus-putus atau tidak? Ya, nanti ya. Oke. Jadi masing-masing kita sebagai manusia ya memiliki perannya masing-masing ya. Baik di rumah, di sekolah, di lingkungan masyarakat. Sebentar dulu ya. Jadi saya jelasin dulu ya. Jadi Halaman berapa? sebentar Akmal, sabar ya. Oke. Betul ya. Jadi setiap manusia itu memiliki perannya masing-masing. Kalian juga sebagai seorang anak memiliki perannya sendiri di rumah. Di sekolah juga peran kalian sebagai apa? Sebagai siswa. Tugasnya apa? Tugasnya untuk belajar ya. Harus diketahui hal seperti itu. Nah, jadi pada kali ini kita akan mempelajari tentang peran kita dan kita akan mempelajari tentang hak dan kewajiban kita ya. Oke, paham sampai sini? Sudah siap semuanya? Oke ya. Ustazah akan mengeset. Hei, sudah ya, abang sudah. Bentar ya. Ya. Oke, masih loading. Mainnya di bawah. Mainnya di bawah. Tertawa. Bentar ya. Masih loading nih. Wow, tiba-tiba jadi putih. Masih putih ya layarnya ya. Bentar ya. Agak susah nih Ustazah nampilkan. Emang kenapa agak susah ada? Error. Please move. Hilang. Nggak ada putihnya hilang. Nah, sudah? Nah, jadi pada hari ini kita akan mempelajari tema 2 lagi, menyayangi tumbuhan dan hewan. Nah, tapi yang kita pelajari ini fokusnya adalah tentang perannya kita, tugas dan peran anggota yang ada di rumah. Ya, ini perhatikan dulu. Nah, jadi tugas dan peran anggota keluarga di rumah, ya. Kalau misalkan anggota inti, ya,
Yang ada di rumah ada siapa saja? Ada ayah, Ayah, ibu, anak, namanya keluarga inti. Tes 1, 2, 3. Ayah, ibu, adik. Mute aja ini ya semuanya karena Paling saya hapus gak bisa. Oke, jadi Ustazah hitung sampai 3. Tidak ada yang sibuk sendiri. Tidak ada yang mencoret-coret ya. Tidak ada yang mencoret-coret layar. Silakan dihapus. Kalau tidak dihukum. Ya. Nanti kalau misalkan ada yang coret-coret, Ustazah kurangi nilainya. Ya. Silakan dihapus dulu. Mau jadi halaman 100. Nah, jadi perhatikan halaman 100 ya. Jadi sebelum membuka buku halaman 100, jadi Ustazah menjelasin dulu ya. Keluarga inti yang ada di rumah kalian itu terdiri atas ayah, ibu, dan anak. Tapi kalau misalkan nenek, kalau misalkan ada paman, itu bukan termasuk keluarga inti. Ya, jadi keluarga inti itu ayah, ibu, dan anak. Ya, paham sampai di sini? Ya. Nah, setiap anggota keluarga memiliki peran dan tanggung jawabnya berbeda-beda. Ayah memiliki peran dan tanggung jawab berbeda, ibu juga berbeda, anak-anak pun berbeda. Sekarang Ustazah tanya, seorang anak memiliki peran dan tanggung jawab harus bekerja atau tidak? Tidak ya, karena tidak ada peran dan tanggung jawabnya. Yang bekerja adalah siapa? Ayah, Ayah atau orang dan tua, ya. Jadi semua peran dan tanggung jawab tersebut disesuaikan dengan kemampuannya masing-masing. Nah, anak-anak, coba dibuka buku Just IT halaman 100-nya dulu. Sudah. Dibuka dulu. Yang peran dan anggota keluarga. Ya, oke. Jadi sekarang Ustazah akan tunjuk ya. Jadi Ustazah akan tunjuk, yang lainnya memperhatikan. Kalau misalkan ada yang Ustazah tunjuk masih bertanya, Ustazah halaman berapa? Ustazah yang mana? Nah, harus dihukum seperti apa Ustazah tanya? Ayo, suruh menyanyi ya. Suruh menyanyi ya. Oke? Ya, jadi silakan. Mereka menanam mawar berbagai jenis. Nah, jadi sekarang Ustazah akan menunjuk, silakan dibuka halaman 100. Jadi halaman 100, perhatikan. Coba Ustazah minta yang gantian ya. Ustazah minta coba Amar Naufal. Halaman 100. Silakan di-unmute. Silakan di-unmute. Silakan di-unmute Amar Naufal. Suaranya dinyalain. Ayo. Halaman berapa ya? Nah, baru aja Ustazah bilang ya. Pokoknya ada yang masih bertanya seperti itu, Ustazah suruh nyanyi. Halaman 100, nak. Halaman 100, tema 2. Ya, tugas anggota keluarga. Silakan dibaca. Yang lainnya memperhatikan. Ika tinggal bersama ayah, ibu, dan adiknya. Keluarga Ika memiliki aturan dan pembagian tugas yang berlaku bagi setiap anggota keluarganya. Ayah, ibu, Ika, dan adiknya bangun di pagi hari, kemudian mereka melaksanakan sholat subuh bersama di masjid. Pulangnya dari masjid, ibu akan menyiapkan sarapan dan bekal makanan untuk semua anggota keluarga. Ayah mempersiapkan diri untuk pergi bekerja
Ika dan adiknya membantu ibu menyapu dan mengepel lantai rumah sebelum bersiap-siap pergi ke Oke, sekolah. sudah. Amar Noval, sampai situ. Terima kasih. Nah, sekarang Ustazah minta coba Aisyah Akila. Oke, lanjut. Buku dan peralatan tulis telah disiapkan Ika pada malam hari sebelum tidur. Ayah bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Ibu mengatur rumah tangga serta merawat dan mendidik anak-anaknya. Ika melakukan tugas rutin yang harus dilakukannya setiap hari, yaitu mencuci piring dan menyiram tanaman. Ika senang membantu ibu berkebun. Oke, sudah sampai situ Aisyah Akila. Terima kasih. Nah, sekarang Ustazah tunjuk ya. Coba Raihan. Lanjut. Sampai mana tadi, Raihan? Ai dan ibu menyukai bunga mawar. Mereka menanam bunga mawar berbagai jenis di pot bunga maupun di kebun kecil di halaman belakang rumah. Lanjut. Sekian banyak jenis bunga mawar. Ika senang dengan bunga mawar yang berwarna merah. Sudah sampai situ Raihan. Terima kasih. Coba Akmal lanjut. Ayo, sampai mana? Bunga mawar itu ditanam dengan menggunakan setek batang. Setek batang, ya. Lanjut. Batang. Saat bunga-bunga mawar mekar, Ika dan keluarga dapat menikmati keindahannya bersama-sama. Oke, terima kasih semuanya. Nah, berarti Masya Allah, berarti yang lainnya memperhatikan ya. Nah, itu yang Ustazah senang ya. Jadi, selain temannya membaca, jadi Ustazah minta semuanya diperhatikan temannya membaca. Jadi nanti tidak ada yang tanya tuh, Ustazah, halaman berapa? Nah, sudah bacaannya banyak, baru nanya halaman. Nah, jadi biar bisa selain temannya membaca, yang lainnya juga bisa mengerti apa maksud dari bacaan tersebut ya. Jadi silakan dinyalakan kembali suaranya. Hello. How are you? Lanjut lagi. Oke, jadi kalau kita lihat memiliki tugas mencari nafkah dan memenuhi kebutuhan seluruh Nah, jadi perhatikan dari cerita tentang Ika ya sama ayah, keluarganya ibu, yang lain, kita mengetahui bahwa dalam sebuah keluarga inti memiliki peranannya masing-masing ya. Gak mungkin seorang anak langsung bekerja ya. Jadi sesuai dengan kesanggupannya masing-masing. Nah, contohnya ayah. Nah, kita anggap di sini ayah ya. Ayah memiliki tugas mencari nafkah dan memenuhi kebutuhan seluruh anggota keluarga. Jadi tugasnya ayah itu adalah mencari nafkah ya. Dan memenuhi kebutuhan seluruh anggota keluarga. Nah, kemudian ada ibu. Nah, ibu biasanya mengurus rumah tangga, contohnya memasak dan mengurus keperluan seluruh anggota keluarga. Nah, tapi dalam suatu keluarga pasti ada juga seorang ibu yang apa? Yang mencari nafkah. Ya, jadi tergantung dari kesanggupannya masing-masing. Nah, kemudian anak-anak juga memiliki peran penting dalam keluarga. Selain belajar dengan tekun, seorang anak sebaiknya membantu pekerjaan orang tua. Sekarang Ustazah tanya, bantu atau tidak pekerjaan orang tua? Tidak. Siapa yang tidak? Kalau misalkan membantu pekerjaan orang tua itu minimal. Kalau memang tidak bisa pekerjaan yang berat-berat, membereskan tempat tidur ya, atau enggak mengelap
gelap meja atau jaga adik. Iya benar. Saya membantu Ya. bunda saya jualan. Nah, pintar. Nah, jadi kalau misalkan dari kecil kita sudah melakukan pembiasan-pembiasan itu, ketika kita sudah besar, berarti kita sudah mulai terbiasa untuk melakukan pekerjaan seperti itu. Hebat ya semuanya kalau memang bantu orang tuanya. Nah, kita lanjut lagi. Nah, terkait hak dan kewajiban anggota keluarga di rumah. Tadi kan ada peranannya. Nah, masih ingat ya pengertian hak dan kewajiban. Jadi coba dibaca dulu ya. Sesuatu yang harus kita laksanakan dengan benar dijawab. Nah, jadi di sini dijelaskan hak adalah sesuatu yang patut atau layak atau pantas harus kita terima dan kita miliki. Sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita laksanakan dengan penuh tanggung jawab. Ustazah kasih simpelnya aja ya. Kalau hak itu yang kita terima, ya. Nah, setelah kita mendapatkan hak kita, berarti kita harus melakukan kewajiban. Berarti yang harus kita lakukan, misalkan Andi Muzaki mendapatkan kasih sayang dari orang tua, ya. Berarti itu termasuk hak, ya. Terus kewajiban Andi Muzaki bagaimana? Harus menghormati orang tua, ya. Jadi hak dan kewajiban itu harus dilaksanakan dengan cara seimbang. Ya, paham sampai di sini? Nah, sekarang Ustazah minta coba dibuka halaman 102 sampai 103. Oke, sekarang 102 sampai 103. Oke. Sekarang Ustazah akan tunjuk kembali ya. Dibuka halaman 102 sampai 103-nya. Dilihat halaman bagian kegiatan 2 memahami hak dan kewajiban serta tanggung jawab ya. Nah, Ustazah minta coba Abid. Abid belum ya tadi kan? Oke. Halaman 102 Abid. Ya, Ustazah. Sudah. Ya, kegiatan 2 dibaca. Membuat daftar pertanyaan untuk wawancara. Yang mana? Oh, kegiatan 2 yang di bawah. Oh, gitu. Ayo. Barang tugas kita selalu terkait dengan hak dan kewajiban. Apakah kalian tahu apa perbedaan hak dan kewajiban? Hak adalah segala sesuatu yang kita terima. Adapun kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan dan akan mendapatkan sanksi jika tidak kita lakukan dalam melaksanakan kita diperlukan sikap bertanggung jawab. Oke, terima kasih Abid. Manusia. Sampai situ Abid. Kenapa? Sekarang Ustazah tunjuk Kenzi. Ayo lanjut. Yang mana? Nah, Mulai dari mana? ayo mulai dari mana tadi? Sampai Ayo. Coba dibaca deh. Sampai mana tadi? Ayo Kenzi. Kalau misalkan ayo sampai mana? Ayo. Dia bertanggung jawab. Jika bertanggung jawab adalah mengangguk. Iya, oke lanjut. Kewajiban dan hati nuraninya. Oke, sip. Peran setiap orang berbeda-beda. Ruang lingkupnya pun berbeda-beda. Dari mulai pemimpin keluarga, pemimpin daerah, hingga pemimpin keluarganya. Pemimpin daerah bertanggung jawab atas daerah yang dipimpinnya. Begitu juga pemimpin negara harus bertanggung jawab atas negara yang dipimpinnya. Lanjut. Lanjut ya. Lagi lah. Jika bertanggung jawab atas peran sebagai pemimpin negara pernah ditunjukkan oleh Khalifah Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Pada suatu ketika Khalifah Umar bersama Aslam
meninjau kondisi rakyatnya di sekitar Madinah. Terima kasih Kenzi. Sudah. Oke, Ustazah tunjuk lagi. Coba Aufar nggak kelihatan dari tadi nih. Yang mana Ustazah? Ayo, tunjuk dulu, ayo. Yang mana kira-kira? Halaman berapa, Aufar? Ayo. Halaman. Ayo, sampai mana tadi Aufar? Ya, lanjut. Betul sudah? Ya. Tiba-tiba, terus apa lagi? Tiba-tiba Khalifah Umar mendengar suara tangisan gadis kecil yang berasal dari sebuah rumah. Khalifah Umar bertamu dan menanyakan sebab anak itu menangis. Sang ibu menjawab bahwa ia tidak memiliki makanan apa-apa selain batu yang direbus untuk mengulur waktu. Oke, lanjut. Khalifah Umar sangat terpukul melihat kondisi rakyat. Sang Khalifah segera pamit untuk mengambil sekarung gandum di Baitul Mal Madinah. Lanjut. Khalifah Umar memanggul sendiri sekarung gandum yang diberikan kepada sang ibu yang miskin tadi. Aslam melarang Khalifah Umar memanggul. Diam, Bang. Masya Allah. Lanjut lagi. Memanggul karung gandum itu karena beliau adalah seorang pemimpin. Khalifah Umar pun berkata dengan tegas, saya adalah khalifah yang seharusnya bertanggung jawab terhadap rakyat saya. Beratnya karung itu tidak seberat bertanggung jawab bangku kelak di hadap Allah. Oke, terima kasih Aufar. Oke, lanjut lagi. Yang belum Afifah, Kamilia, Afandi, Iva. Ayo. Demikianlah sikap bertanggung jawab dari seorang pemimpin seperti Khalifah Umar Ibnu Khattab. Sang Khalifah benar-benar memahami beratnya pertanggungjawaban dalam menjalankan perannya sebagai seorang pemimpin. Bagaimana denganmu? Apakah kamu bertanggung jawab saat menjalankan peranmu sebagai seorang siswa? Oke, sudah sampai situ Afifah, Kamila, Iva. Terima kasih. Nah, sekarang Ustazah minta suaranya dinyalakan dulu semuanya. Oke. Oke, alhamdulillah. Ustazah, saya mau ke toilet. Oh iya, silakan ke toilet ya. Saya panggil Ustazah. Aku mau ke toilet sudah. Oke, jadi alhamdulillah ya semuanya memperhatikan. Senang Ustazah kalau kayak gitu. Nah, jadi tadi kita mempelajari tentang peran, hak dan kewajiban. Nah, Ustazah mau tanya, apa pengertian dari hak tadi apa hak? Ada yang tahu angkat tangan? Hak apa?
adalah sesuatu yang kita terima. Oke, sekarang kewajiban Naila. Naila, kewajiban apa? Sesuatu yang harus apa? Kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Oh, pintar Naila. Oke, sekarang Ustazah mau tanya, coba Anugrah. Ada Anugrah mana Anugrah? Anugrah hadir? Anugrah hadir? Hadir ya. Sekarang Ustazah mau tanya, hak kita sebagai seorang anak yang tadi Ustazah jelaskan apa? Menghormati orang tua. Itu lebih ke arah kewajiban. Itu kewajiban. Kalau hak kita yang kita terima apa? Jatuh nanti. Membantu orang tua. Berarti harus mendapatkan kasih sayang. Harus bisa bedain antara hak dan kewajiban. Kalau hak itu yang kita terima, kalau kewajiban yang kita laksanakan atau kita lakukan. Oke, paham sampai di sini? Paham ya? Oke, kita lanjut. Nah, perhatikan di sini lagi. Nah, peran ayah sebagai kepala keluarga. Bisa dilihat? Bisa dilihat? Bisa. Oke, Ustazah minta tidak ada yang tidur. Ustazah tidak akan menilai kalau ada yang baring-baring. Saya nggak tahu Ustazah tadi apa. Oh ya, tidak apa-apa kalau haus. Ustazah minta coba tidak ada yang baring-baring. Ustazah perhatikan di sini ya. Duduk yang rapi, jadi anak solehah. Oke. Lagi. Nah, sekarang perhatikan. Tadi kan kalian mempelajari peran itu apa yang dilakukan, hak dan kewajiban. Jadi kalau ayah perannya adalah sebagai kepala keluarga. Hak itu misalnya dihormati oleh anak-anak, disayangi oleh anak-anak, dibantu oleh anak-anak jika ada kesulitan. Nah, terus kewajiban yang dia lakukan, ya. Apa yang harus dilakukan seorang ayah? Mencari nafkah, melindungi keluarga, menjadi imam yang baik seluruh anggota keluarga, ya. Dihormati oleh anak-anak. Haknya yang dia terima. Anak-anak dibantu oleh anak-anak. Nah, kalau sudah dibaca, kira-kira kalian sayang nggak sama ayah kalian? Sayang ya. Oke. Kalau masih ada ayahnya, disayangi. Kalau misalkan ayahnya sudah nggak ada, berarti kita harus sebagai anak soleh dan soleha harus apa? Harus mendoakan, ya. Ya, kita harus mendoakan yang terbaik, ya. Nah, kemudian peran ibu pendamping kepala keluarga, ya. Kewajiban dan tugasnya apa? Apa yang harus dilakukan? Mendapatkan kasih sayang dari anak-anak, mendapatkan penghormatan dari anak-anak, mendapatkan rasa aman dari suami ayah, mendapatkan bantuan dari anak-anak jika ibu merasa kesulitan. Nah, benar. Kewajiban dan tugasnya apa? Mengurus semua keluarga, mengatur makanan, tetap bersih dan nyaman, mematuhi perintah ayah selama itu baik, menjadi suri tauladan bagi anak-anaknya. Nah, jadi Ustazah mau tanya, kalian sayang nggak sama ibu kalian? sayang dong. Kalau sayang, berarti kita harus apa? Menghormati ibu dan ayah kita, ya. Nah, kita lanjut lagi. Nih, seorang anak, peran anak adalah sebagai anggota dari keluarga. Haknya itu disayangi orang tua. Hak disayangi orang tua, dicukupkan segala kebutuhan jika orang tuanya mendapatkan pendidikan yang layak, memiliki kebebasan
kebebasan dalam belajar, bermain, dan beristirahat. Kebebasan dalam belajar, bermain, beristirahat. Ya, terus kewajiban tugasnya. Kewajiban Belajar dan dengan tugas giat, belajar dengan giat, membantu pekerjaan membantu rumah tangga, pekerjaan patuh terhadap terhadap nasihat orang tua, membahagiakan orang tua. Nah, jadi sudah paham ya? Sudah paham masuknya ya? Ya? Sudah paham? Sudah paham ya? Nah, bekerja sama dalam melaksanakan tugas di rumah, setiap anggota keluarga memiliki tugas dan peran yang berbeda-beda. Tolong-menolong dan kerjasama akan membuat pekerjaan menjadi lebih ringan dan cepat selesai. Udah ada halamannya nanti ya. Nah, melaksanaan hak dan kewajiban di rumah. Jadi masing-masing dari keluarga itu memiliki hak dan kewajiban. Oh, bahasanya itu bahasa apa? Ayo. Ya, melaksanakan hak dan kewajiban yang ada di rumah itu, setiap anggota keluarga baik ayah, ibu, dan anak-anak ini memiliki hak dan kewajibannya yang harus dilaksanakan. Nah, semua kewajiban sebaiknya dilaksanakan dengan tulus dan sungguh-sungguh. Hak setiap anggota keluarga juga sebaiknya dapat diterima dengan baik, ya. Tidak ada yang saling egois. Dengan tolong-menolong dalam melaksanakan tugas, kita dapat menjaga kerukunan dengan anggota keluarga lainnya. Nah, sekarang Ustazah lihat. Nah, sekarang kewajiban hak. Misalkan ini ada tanaman ya. Ini ada tanaman. Ustazah mau tanya. Ustazah. Wih, Abid mau nyanyi Kak Abid. Yang putih, hitam. Enggak. Abid mau nyanyi. Ustazah mau dengar loh. Pembelajaran 5. Nah, jadi perhatikan ya. Nah, ini ada tanaman. Tanaman ini Ustazah halaman berapa? tidak ada halamannya, Nak. Tidak ada halamannya ya. Jadi untuk ini jadi perhatikan dalam hitungan sampai 3 tidak ada yang ribut sendiri. 1, 2, 2,5, 3. Oke. Kalau ribut berarti Ustazah kurangi nilainya. Ya. Oke, jadi perhatikan. Nah, ini ada tumbuhan. Jadi tumbuhan ini, kalau misalkan kita sebagai manusia, kewajiban kita terhadap tumbuhan ini apa? Jaganya, menyiramnya. Terus hak Beri kita, pupuk. dan hak kita terhadap tumbuhan ini apa? Mendapatkan Memberi kasih sayang. Memberi kasih sayang. Kalau memberi kasih sayang itu berarti kewajiban ya, karena kita memberi kasih sayang berupa merawat tumbuhan ini dengan baik. Terus kalau untuk haknya kita adalah menikmati keindahan dari bunga-bunga di sekitar ya. Oke, paham sampai di sini? Paham ya? Nah, sekarang Ustazah minta coba dibuka halaman 101 ya. Udah? 101. Nanti tugasnya adalah kegiatan 1 menulis tugas anggota keluarga. Jadi tadi kalian halaman 101 buku JSIT. JSIT yang ini kan Ustazah. Iya, buku JSIT yang kalian baca ya. Jadi buku JSIT yang kalian baca itu tuliskan tugas anggota keluarga IKA. Tadi kan sudah mempelajari halaman 101 kegiatan 1. Adanya di sini depannya. Kegiatan 1 sudah? Nah, tadi kalian mempelajari tentang peran dan tugas anggota keluarga, yaitu anggota keluarga dari IKA ya. Jadi silakan kalian tuliskan tugas anggota keluarga IKA berdasarkan perannya di keluarga. Ada ayah, ibu, IKA maupun adik ya. Jadi nanti kalian tugaskan masing-masing berdasarkan teks yang kalian baca tadi ya. Paham sampai sini? Nah, sebelum Ustazah akhiri ada yang mau ditanyakan? Kerjakannya di buku tulis. Ya. Jadi sebelum Ustazah akhiri, Ustazah minta coba kita simpulkan masing-masing ya. Kira-kira peran ayah, Ustazah mau tanya dulu. Keluarga inti terdiri dari apa aja? Ayah, ibu, adik, Oke, jadi terdiri
ibu dan anak. Anaknya itu bisa adik atau enggak kakak ya, atau ada misalkan cuma anaknya satu, itu termasuk keluarga inti ya. Terus peran dari anggota keluarga semua sama atau tidak? Tidak. Berbeda-beda. Ayah memiliki peran apa sebagai kepala keluarga? Terus kalau ibu sebagai apa? Pendamping? Ustazah di foto Kak. Tidak usah dipoto, nanti dikumpulkan aja ya. Pendamping kepala keluarga. Nah, kemudian kalau misalkan anak sebagai apa? Anggota keluarga. Sekarang Ustazah mau tanya, apa pengertian dari hak dan kewajiban? Ada yang tahu? Masih ingat nggak tadi? Hak dan kewajiban adalah yang kita miliki. Iya, hak yang kita terima. Terus kewajiban apalah? Adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Iya, sesuatu yang harus kita lakukan. Nah, antara hak dan kewajiban itu harus dilakukan secara seimbang, pintar semuanya ya. Nah, kemudian kalau misalkan untuk Ustazah mau tanya nih, ayah ya. Apa hak dari ayah? Ada yang tahu tadi sudah dijelaskan. Mendapatkan itu kewajiban. Kalau hak apa? Mendapatkan kasih sayang dari ya, dari ibu ya. Ya, terus kalau misalkan kewajibannya apa? Mencari nafkah. Pintar ya. Jadi hak dan kewajiban itu dilaksanakan secara seimbang. Nah, kalian juga ketika kalian sebagai seorang siswa ya SD, kalian ini memiliki hak mendapatkan pembelajaran. Belajar dengan dia. Ya, kalau kewajibannya adalah harus belajar dengan giat. Ya, sampai di sini paham? Paham. Alhamdulillah alamin. Ustazah, Ya? kalau Ustazah sore ngapain? Sore ngapain? Astagfirullah. Oh, nanya Ustazah nggak? Sore nggak? Bantu belajar lah. Sore biasanya Ustazah ngajar. Ya, Ustazah selalu ngajar. Ngajar apa Ustazah? Ngajar semua. Ngajar. Salah, maaf. Oke ya. Apa lagi? Ya, oke. Ada yang mau bertanya lagi? Tidak ada. Ustazah, kapan kita sekolah? Sekolah, doain ya. Ini kan PPKM masih sampai tanggal berapa PPKM-nya? Nah, jadi mudahan nanti ya berdoa betul-betul sama Allah, mudahan cepat bisa masuk sekolah, karena di sekolah juga sudah menyiapkan tatap muka atau sekolah offline ya. Jadi jangan lupa untuk berdoa, karena selain usaha harus tetap berdoa. Atau tidak Berdoa, karena berdoa itu, apalagi doanya dari anak soleh dan soleha, biasanya dikabulkan oleh Allah SWT ya. Oke, paham semuanya ya? Apalagi anak piatu kan Ustazah. Benar sekali ya. Oke, siapa yang mau bertanya lagi? Akmal mau bertanya? Ngobrol, jangan dimatikan. Sandra mau bertanya? Betul. Oke, Ustazah akhirin ya, bentar lagi habis ya waktunya, karena Ustazah mau ada kegiatan lagi sekolah ya. Oke, jadi sebelum Ustazah akhiri seperti biasa, marilah kita istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim. Kemudian marilah kita mengucapkan hamdalah. Kemudian doa penutup majelis. Subhanakallah
Nah, jadi anak-anak ustazah, sebelum ustazah akhiri ya, pesan ustazah adalah ketika berdoa baik sebelum belajar maupun sesudah kalian melakukan pembelajaran, doanya itu jangan terlalu cepat ya, karena kalau misalkan kita masa mau berdoa aja cepat-cepat ya, kita berdoa itu kepada siapa? Kepada Allah. Berarti kita harus benar-benar berdoanya ya. Siap? Ya, Ustazah akhiri ya. Demikianlah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Ustazah, dadah. Boleh jangan matikan. Ntar Ustazah mau matikan. Jangan matikan. Kenapa Ustazah mau matikan? Ustazah ada dua kan? Lagi error nih. Ustazah akhiri ya. Dadah. Karena Ustazah mau ada kegiatan. Nanti lagi ya. Oke? Dadah. Ustazah lain kali main. Oke ya, dadah.